Pak J, sini aja. Sudah? Sudah mulai? Oke. Halo? Sudah siap semuanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-'amala bima nata'allam. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya insyaallah? Sudah berapa tawaf ini? Masya Allah. Ya, itu 3 amalan yang kemarin kita sampaikan. Yang sayang kalau kita nggak memaksimalkan itu adalah tawaf yang pertama, li ta'ifin wal akifin, ini i'tikaf wa ruka'is sujud. Banyak sholat ya, rukuk dan sujud itu orang-orang yang sholat. Jadi bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang sholat. Jadi ada sholat, ada tawaf. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Tawaf atau sholat? Ahsan, ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Idhahul Manasik, ya, kitab Idhahul Manasik, menukil beberapa pendapat para salaf. Kalau untuk orang yang ya, yang dari luar ya, yang bukan mukim di sini, maka apa kira-kira yang lebih utama? Tawafnya. Karena jarang-jarang bisa ke sini. Kalau yang tinggal di sini, mujawir tinggal di sini, memperbanyak sholat. Kalau pas capek nggak tawaf, nggak sholat, masih ada satu ya, bisa i'tikaf. Jadi i'tikaf itu kita i'tikaf sunnah mutlak aja. Niat, bismillah ya Allah, saya mau tinggal di masjid sampai asar. Saya mau sejam aja di sini, saya mau ibadah. Dah, itu pahalanya i'tikaf, berdiam diri di situ. Lain dengan yang nggak niat. Jadi nanti bisa zikir, bisa baca Quran, bisa istighfar ya, atau merenung saja, itu i'tikaf. Jadi mengosongkan semua kegiatan hanya untuk ibadah, itu i'tikaf gitu ya. Jadi 3, tawaf, i'tikaf, sholat. Bisa dua-duanya, alhamdulillah. Selesai tawaf ada sholat. Nah itu lebih utama juga itu, tawaf, sholat, tawaf, sholat. Nggak bisa sholat terus, yang 3 sudah capek, i'tikaf sudah. I'tikaf ya, sesekali nggak apa-apa tidur gitu ya, nanti jalan lagi. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah rezekikan kita bisa bertatap muka, bisa berjumpa kembali. Semua itu semata-mata hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 corak manusia. Orang yang pertama adalah orang yang Allah pertemukan di dunia ya. Allah pertemukan di dunia, kemudian nanti di akhirat juga Allah pertemukan kembali. Allah pertemukan di dunia, di akhirat dipertemukan kembali. Siapakah mereka? Orang-orang yang menjalin persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan atas dasar iman dan takwa ya. Dalilnya apa? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di hari itu, di hari kiamat nanti, al-akhillau, persaudaraan. Akhilla itu khullah. Khullah itu tingkat hubungan seseorang yang paling tinggi, kedekatan, keintiman, persaudaraan, kedekatan emosional dan segala macam, namanya khullah. Namanya
Maka ya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Ya. Jadi Khalil itu sahabat ya, teman itu yang lebih tinggi tingkatnya di sahabat, Khalil. Kalau Nabi Muhammad mengangkat seorang Khalil, maka Abu Bakar yang pantas menjadi seorang Khalil. Di orang yang bertemu ya, bertatap muka, berteman, bersahabat, satu rekan ya, atas dasar iman dan takwa. Yang kedua, bertemu di dunia tapi tidak akan pernah bersama di akhirat. Siapakah mereka? Orang-orang yang menjalin persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan bukan atas dasar iman dan takwa. Meskipun di dunia sepasang suami istri, meskipun di dunia berhubungan darah antara orang tua dengan anaknya, tapi kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman, tidak akan pernah berjumpa kembali di akhirat. Contohnya, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan. Di antara orang-orang kafir itu adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini. Keduanya menjadi istri seorang nabi shalihaini, orang yang soleh. Falam yughniya anhu fakhanatahuma. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tapi keduanya istrinya nabi ini ya, Nabi Lut dan Nabi Nuh ini berkhianat sama suaminya, enggak mau nurut dengan suaminya, enggak mau beriman. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka meskipun menjadi istri seorang yang soleh, jadi istrinya seorang nabi, itu enggak jamin kemudian dia akan selamat. Kalau yang satu mukmin, yang satu tidak beriman. Maka bertemu di dunia belum tentu bersama di akhirat. Ini kalau menjalin persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan bukan atas dasar iman dan takwa. Siapapun itu. Ya. Yang ketiga, orang belum pernah ketemu di dunia, tapi di akhirat mereka bersua bersama. Siapa kira-kira, Pak? Ibu-ibu ada yang tahu? Belum pernah bertemu di dunia, tapi di surga, di akhirat mereka akan bersama. Golongan yang ketiga, belum pernah bertemu di dunia, tapi di surga akan bersama, dipertemukan di akhirat. Jawabannya adalah may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika, maka mereka itu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan Allah bersamakan, pertemukan, persatukan minan nabiyyin, bersama dengan para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq. Siapa itu siddiq? Orang-orang yang selalu nomor satu, dia berlomba-lomba dalam kebaikan, yang selalu membenarkan iman ya kepada Rasulullah SAW. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sahabat teman yang paling baik adalah tentu adalah Nabi Muhammad SAW, tempat yang paling tinggi. Jadi Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu isi dari kandungan dari awal sampai akhir itu ada dalam hal ilmu dan pendidikan. Kita akan mendapatkan berbagai macam pendidikan, baik itu pendidikan rumah tangga, keluarga, pendidikan bernegara, pendidikan bersosial, bermasyarakat, semua ada dalam Al-Quran. Termasuk juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sampel-sampel profiling. Jadi Allah sebutkan sifat-sifatnya, maka kalau Anda menemukan sifat-sifat ini, Anda akan menemukan contoh ideal yang memang Allah berikan agar menjadi figur untuk diikuti. Di antara figur tadi ada 4. Nabi, siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Maka barang siapa yang menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, meskipun di dunia mereka belum pernah ketemu. Kita sering dengar siapa itu Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. Kita sering dengar para sahabat, para tabi'in. Bahkan kita sering dengar cerita tentang kakek nenek moyang kita, yang katanya Masya Allah dahulu punya ya amal jariah seperti ini, dahulu adalah para pendakwah. Belum pernah ketemu di dunia, tapi
di akhirat sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Ya. Kenapa? Sama-sama apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. May yuti'illah war rasul faulaika, bahkan dicontohkan dalam Al-Qur'an itu akan dibersamakan. Mungkin sama Nabi tingkatnya berarti paling tinggi itu siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan salihin. Masya Allah. Maka bukan tidak mungkin di dunia kita hanya pernah mendengar namanya saja, tapi di akhirat kita bisa bersanding dengan orang-orang yang Allah berikan kekhususan, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah ya, mudah-mudahan Allah pertemukan ya kita di dunia ini. Pertemuan kita, persahabatan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berhenti sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan persaudaraan, persahabatan kita persahabatan yang akan terus ya, akan terus Allah Subhanahu wa taala jaga sampai kita berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, kita perlu untuk mengingat hadis-hadis seperti ini. Kita perlu terus sering-sering ya membaca lagi, meskipun mungkin kita pernah mendengar ya. Suatu saat kita betul diingatkan lagi bahwa dalam hubungan ya, persaudaraan, persahabatan di dunia itu sangat berkesan sekali Bapak Ibu. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penghuni surga sudah ditentukan siapa-siapa nama-namanya. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, kemudian mereka sudah dipersilakan masuk surga. Maka ketika mereka masuk surga, ternyata para penghuni surga ini tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, kemudian hanya menikmati apa yang sudah Allah halalkan bagi mereka. Ya, yang dimana disebutkan dalam Al-Quran, semua yang dikehendaki, fiya ma yashtahun, yang membuat hati mereka senang. Tapi ternyata mereka ya, kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, komplain, Rabbana aina ikhwanuna alladhina kanu ma'ana. Ya Rabbana, disebutkan beberapa riwayat, aina ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ternyata ketika mereka masuk surga, di antara perhatian mereka para penghuni surga itu adalah melihat di mana ya Allah dahulu sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, keluarga-keluarga kami yang dulu yusalluna ma'ana, yang kami itu dulu bareng-bareng sholatnya, yang kami dulu tuh bareng-bareng haji, yang kami dulu bareng-bareng puasa. Kok nggak ada sekarang? Ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Idhabu fa akhriju man arafta minhum faya'rifuna bisuwarihim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para penghuni surga tadi, lihatlah, pergilah, lihatlah di sana siapa yang engkau kenal, maka berikan syafaat, mereka dikeluarkan ke surga, keluarkan dari neraka menuju ke surga. Faya'rifuna bisuwarihim. Maka benar-benar mereka penghuni surga ini melihat teman-temannya, saudaranya, keluarganya yang ada di neraka, mereka masih ingat betul wajahnya, parasnya, semuanya detail. Maka di antara itu kemudian mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka. Kemudian diselamatkan dan masuklah menjadi penghuni surga. Di sini disebutkan syafaatul mukminin, bahwa orang beriman itu bisa memberikan syafaat. Ini makanya jangan sampai ya kita luput dari hal-hal seperti ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita nggak tahu siapa yang lebih dahulu masuk surga. Kita nggak tahu mana amal ibadah yang diterima. Ya. Berapa banyak amal yang ibadah yang sudah kita lakukan, tapi berapa yang sudah benar-benar lillahi ta'ala, yang sudah memenuhi syarat untuk diterimanya amal. Bisa jadi Bapak Ibu, ya, kita nggak tahu, bisa jadi kita selamat, tertolong karena suatu saat kita pernah ya, berbuat baik pada saudara kita, kemudian dia masuk surga lebih dahulu, mungkin kita banyak dosa, kemudian Allah bersihkan dulu, diselamatkan, kemudian masuk surga. Semua tahta masyiatillah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, insya'a ghafara, ya, kalau Allah maafkan, ya, Allah kehendaki maafkan dengan sebanyak apapun dosa juga. Tapi bisa juga ketika dihisab ternyata timbangannya masih berat, harus dibersihkan dulu. Nah, disinilah syafaat orang beriman.
Maka pentingnya kita ini menjaga apa? Persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan itu atas dasar iman dan takwa. Dan jangan mencari musuh. Satu musuh itu lebih berbahaya daripada satu musuh itu lebih berbahaya ya. Daripada kita berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Itu lebih ringan, bahkan lebih bermanfaat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Umar bin Khattab pernah berjalan membersamai Rasulullah SAW dan para sahabat melewati sebuah kuburan. Kemudian para sahabat menyebut kebaikan-kebaikan penghuni kubur tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, wajabat. Jalan lagi. Kemudian lewati sebuah kuburan, para sahabat menyebutkan keburukan-keburukannya. Kata Rasulullah, apa? Wajabat. Maka bertanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa wajabat wahai Rasulullah? Wajib. Wajib apa maksudnya Rasulullah? Yang pertama tadi, yang kalian sebutkan kebaikan-kebaikannya, maka wajib baginya masuk surga. Yang kedua, yang kalian sebutkan keburukan-keburukannya, maka wajib baginya masuk neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Maka kesaksian manusia, kesaksian orang-orang di sekitar kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mewakili kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam bermuamalah. Jangan meninggalkan jejak-jejak yang negatif. Sebisa mungkin, ayo kalau kita punya problem, punya masalah ya, punya urusan, selesaikan di dunia, jangan dibawa-bawa sampai akhirat. Maka prestasi orang tertinggi itu ketika dia wafat, kemudian semua orang menyebut rahimahullah, Allah yarham, almarhum, itu Masya Allah. Ya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dirahmati, rahimahullah. Orang sebutkan, bagaimana kesaksian kalian? Beliau orang baik, beliau orang baik, beliau orang baik, beliau orang baik. Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun yang meninggal, ya dia beriman, kemudian disolatkan 40 orang dalam hadis Sahih Muslim, tidak mensyirikkan ke Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib masuk surga. Maka bisa jadi ada orang yang mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Ibadahnya biasa-biasa aja, enggak punya kekhususan. Ya enggak punya mungkin tahajud, ya. Dia enggak sering sholat duha, enggak sering sedekah, enggak punya apa-apa. Tapi dia menjaga lisannya. Dia enggak pernah menyakitin orang lain, ya. Enggak pernah zalim, ya. Enggak pernah berbuat curang. Maka kemudian ketika dia meninggal, mungkin kita pernah lihat banyak sekali yang mensolatkan jenazahnya, banyak sekali yang menghadiri pemakamannya. Apa rahasianya? Semua orang menyebutkan kebaikan dia, orang baik, orang baik, orang baik. Kata Rasulullah, antum, kalian semua syuhadaullah fil ardi, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Disebutkan dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi 'abdin khairan assalahu. Kalau Allah menghendaki seorang itu baik, Allah bikin dia itu seperti madu, manis seperti madu. Wa man hal tadruna ma assalahu? Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa itu maksud as-salahu? Dijadikan seperti madu? Maka Rasul mengatakan, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi. Yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi hatta ya'rifa anhu jiranuhu wa man haulahu. Hatta yashhad lahu jiranuhu wa man haulahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan amal soleh kepada orang ini sebelum dia wafat. Sehingga orang-orang di sekitarnya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya bersaksi kebaikan terhadap orang tersebut. Bisa jadi sepanjang hidupnya dia mungkin bukan menjadi orang yang soleh, bukan orang baik. Tapi di akhir hayatnya, wallahu a'lam, ya, karena Allah berikan petunjuk kemudian dia mengamalkan amalan penghuni surga, Allah tutup usianya dengan manis, ya, seperti madu as-salahu. Maka setiap kali Allah berikan kesempatan untuk beramal soleh, Bapak Ibu, maksimalkan. Kita nggak tahu, jangan-jangan ini amal soleh terakhir yang Allah berikan, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Banyak jamaah saya, Bapak Ibu, ya, jamaah umrah, jamaah haji, nggak memandang usia, ya, yang sudah mendahului saya. Banyak sekali, baik jamaah haji, jamaah umrah,
Ada yang pulang 2 pekan kemudian, ada yang pulang berapa lama kemudian, masih muda, apalagi kemarin waktu Covid itu ya, Masya Allah. Maka idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, Allah jadikan dia seperti madu. Jadi Allah tutup usianya dalam ketaatan. Sahaya hatta ya'rifa anhu jiranuhu wa man haulahu. Orang sekitarnya bersaksi, ya Allah ini orang baik. Maka tadi itu ya, kesaksian orang-orang sekitar kita, sahabat kita, teman kerja kita, keluarga kita, itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ya berbuat hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Urusan muamalah ini ya tipis-tipis, hati-hati. Bisa jadi menjadikan ya saham akhirat kita ya lebih banyak, bisa jadi sebaliknya. Karena ada seorang wanita dalam hadis Rasulullah disebutkan dia menjadi penghuni neraka. Padahal dia adalah orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Kenapa dia masuk neraka? Tu'dhi jironaha. Karena dia suka nyakitin tetangga. Ya, omongannya pedes, gak enak, suka zalim. Meskipun dia punya amalan yang banyak, itu ternyata bisa menyebabkan dia masuk neraka. Kenapa? Orang yang dizalimi dia mazlum, ya. Bisa jadi mendoakan buruk, bisa jadi di akhir hidupnya orang ini kemudian futur, lemah, hilang semangatnya untuk beribadah, kemudian mengamalkan amalan menuju neraka. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita ya sedikit pun berusaha, jangan sampai kita punya urusan dengan manusia sebelum kita wafat. Selesaikan semuanya. Baik itu terkait dengan harta, hutang, baik itu dengan kesalahan, minta maaf. Kita nggak tahu Bapak Ibu rahmati Allah ya. Kesempatan seperti ini Allah berikan sebuah pahala yang sangat besar. Umroh, apalagi umroh di bulan Ramadan. Ta'dilu hajjatan ma'ai. Ya, seperti berhaji bersamaku. Kita nggak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutup usia kita. Pokoknya setiap kita ada kesempatan untuk beramal soleh, maksimalkan. Maka Rasul mengatakan apa? La tahkironna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun hanya satu. Bisa jadi itu, dengan itu Allah tutup usia kita. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Maka manusia itu tidak hanya ya dibebankan ibadah yang sifatnya ibadah badaniyah saja. Ada ibadah qalbiyah. Ada ibadah jasadi, fisik, ada ibadah hati. Ada ibadah hati. Maka suatu ketika Rasulullah SAW sedang ngumpul dengan para sahabat. Ya, sedang bermajelis. Tola alaikum rajulun min ahlil jannah, kata Rasulullah SAW. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada barusan nih, ada penghuni surga yang masuk majelis, katanya begitu. 3 kali Rasul mengulang. Tola alaikum rajulun min ahlil jannah. Maka salah seorang sahabat itu cerdas, penasaran, ini apa kira-kira amalan sahabat ini sampai Rasulullah mengulang 3 kali kalau dia itu penghuni surga. Maka bergegaslah sahabat ini ketika selesai majelis, dia meminta izin kepada nama sahabat yang disebutkan tadi bahwa dia penghuni surga, izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 malam. Waktu itu dia punya ekspektasi, wah ini mungkin dia punya amalan yang sangat banyak ya, qiyamul lailnya atau tilawahnya segala macam. Ternyata 3 hari itu tidak mendapati semua yang dia bayangkan. Maka dia beranikan bertanya kepada sahabat tersebut, apa kira-kira rahasianya? Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa engkau ini penghuni surga? Sampai-sampai Rasulullah mengutarakan di depan kita bahwa Anda adalah salah satu penghuni surga yang ada di muka bumi ini. Apa jawaban sahabat tersebut? Dia tidak punya amalan apa-apa, cuman ketika dia sebelum tidur, ya, sebelum dia tidur, dia membersihkan hatinya, memaafkan semua kesalahan orang-orang kepadanya. Satu amalan saja nih, amalan hati Bapak Ibu, ya. Amal qalbi bisa menjadikan seseorang mendapatkan garansi masuk surga. Disebutkan dalam hadis ini, ya, sahabat tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sahabat yang mengikuti minta izin ke rumahnya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis, beberapa informasi yang kita yakini ya kebenarannya, yang kita yakini kesahihannya, dan ini adalah wahyu ya, sumber informasi yang kita percaya.
dan Rasulullah SAW ya tidak berbicara wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan semua adalah wahyu. Kalau sudah seterang ini ya, sejelas ini ya, maka urusan bermuamalah itu perkara yang sangat urgen dalam hidup kita. Jangan sampai kita hanya fokus untuk beribadah sendiri ya, ibadah mahdhah, puasa bagus alhamdulillah, salat bagus alhamdulillah. Tapi ingat bahwa kita juga hidup bersosial. Makanya dalam surah Fatir ayat 29 Allah sebutkan rahasia orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa, perniagaan yang tidak pernah merugi itu 3 hal. Yang pernah kita sebutkan kemarin. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang yatluna kitaballah, terus. Jadi dia meningkatkan kualitas keilmuan dia terus-terus yatluna, membaca, tilawah. Tilawah dalam arti para ulama tafsir adalah tadabbur. Yatluna kitaballah berarti mempelajari, mengkaji Al-Qur'an. Belajar terus, mengupgrade ilmunya. Berarti kuat dalam bidang ilmu. Hujjahnya kuat bahwa apa yang kita amalkan itu harus berdasarkan ilmu. Yatluna kitaballah. Dan ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yufidul istimrar, terus. Fi'il mudhari' itu terus, futuristik. Tinggal hanya sekarang terus-terusan belajar sampai akhir hayat. Yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Ternyata tidak cukup dari situ. Kuat di bidang ilmu harus diimbangi dengan kuat ibadahnya. Wa aqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat ya. Dari syarat rukunnya tidak hanya itu, sunnahnya semuanya, berusaha untuk menegakkan salat, mengajak orang juga salat. Maka wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Bapak Ibu ya, kita harus bersabar ngajak keluarga kita untuk biar istiqomah sholat. Demikianlah Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir. Kalau wasbir itu sabarlah, wastabir itu sifatnya lebih daripada itu, mubalaghah. Dan sabar-sabarin ketika ngajak keluarga kita sholat. Ada yang kesulitan ngajak keluarganya sholat? Ya, mungkin anaknya, adiknya, orang tuanya, suaminya, istrinya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Maka tadi ya, kembali, siapa yang mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi? Satu, orang yang terus belajar. Membaca Al-Qur'an, tidak hanya membaca saja tapi juga mempelajari kandungan Al-Qur'an. Yang kedua, kuat dalam bidang ibadah. Wa aqamus shalah. Cukup sampai di sini? Tidak. Kuat ilmunya, hujahnya, kuat ibadahnya, enggak cukup untuk mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan menginfakkan apa yang Allah berikan dari rizki-rizki itu kepada orang-orang yang berhak, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi yang ketiga adalah kuat produktivitas kepedulian sosialnya. Jadi ilmunya kuat, landasannya benar, ibadahnya kuat, hablun minallah, dan hubungan sesama manusia hablun minanas. Baru mendapatkan yarjuna tijaratan lang tabur. Baru mereka ya mengharap atau mendapatkan ya tijaratan, perniagaan yang tidak pernah merugi. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan. Jadi bagusnya ibadah kita itu jangan sampai melupakan kita kepedulian terhadap orang lain. Coba, kalau akhir puasa, akhir Ramadan, apa yang diwajibkan kepada kita? Zakat fitri. Apa hikmahnya di balik itu? Tu'matan lil masakin, tuhratan lis shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu membersihkan ya, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Mungkin ada yang kurang maksimal ibadahnya, puasanya. Yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin. Dan memberi makan orang. Apa hubungannya? Puasa memberikan apa? Makan. Jadi harus ibadahnya bagus, kepedulian sosial juga harus kuat. Maka man fattara shaiman falahu ajru mithlihi. Ya, barang siapa yang menyiapkan berbuka, ya, man fattara shaiman, menyiapkan berbuka bagi orang puasa, maka dia mendapatkan pahala ya sebagaimana orang yang berpuasa itu. Dapat 2 kali kita, dapat pahala sendiri kita puasa, dapat juga menyiapkan. Jadi selalu Allah kaitkan nih, hablu minallah, hablu minannas, hablu minallah, hablu minannas. Baik ibadahnya, kuat ibadahnya, semakin baik bermuamalah dengan manusia. Inilah Islam, gitu ya. Jadi harusnya semakin berilmu, semakin ngaji, semakin banyak kajian,
hadiri majelis taklim, semakin paham, bisa bahasa Arab, semakin baik muamalahnya sama manusia. Bukan semakin menjaga diri eksklusif. Oh jangan ini, seragam ini, celananya ini di bawah mata kaki ini. Jangan begitu. Ingat kita dulu sebelum dapat hidayah, gitu ya. Ini kok belum pakai kerudung, belum berjilbab, kerudungnya masih ya belum longgar, masih rapat, masih begini begitu. Jangan. Ingat kita dulu, kalau bukan Allah selamatkan, Allah berikan hidayah, mungkin kita nggak seberuntung saudara kita ini. Kurang baik apa Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita dari rahim seorang muslimah, gitu ya, masya Allah. Maka jangan sampai ada dzarrah, misqalu dzarrah, ya, ada sebiji kebencian, sebiji kesombongan terhadap saudara-saudara kita. Tapi kalau kita baikin orang itu, bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi orang itulah yang nanti akan memberikan syafaatul mukminin tadi di hari kiamat. Pernah satu kebaikan saja kita berikan kepada orang itu, kemudian itu dia ingat terus, dan ternyata dia sedikit dosanya, bahkan nggak punya dosa, amalnya Allah terima, kemudian dia masuk surga duluan. Lihat mana kemarin, mana dulu yang pernah berbuat baiknya sama saya. Nggak lihat, minta sama Allah, ya Allah, dikasih syafaat. Lihat orang itu masih ingat wajah kita, ingat perawakan kita, ingat kulit kita semuanya, maka dikeluarkan, diberikan syafaat menuju surga. Ya. Penting nggak kita belajar muamalah seperti ini? Sangat penting. Karena kita nggak tahu sama sekali. Mari kita semuanya berkomitmen. Kita punya sama-sama ya komitmen dari sekarang. Jadi setiap kita punya sahabat baru, tetangga baru, teman ngaji baru, ya, dengan semua kekurangan-kekurangan kita doakan, istiqomah kita doakan, gandeng terus semakin banyak yang mau yusalluna ma'ana, yang dahulu bersolat bersama kami, wa yahujjuna ma'ana, yang dulu berhaji bersama kami, wa yasumuna ma'ana, yang dahulu juga siam bersama kami. Termasuk yang dulu, ya Allah, umrah bareng, mana sekarang kok nggak kelihatan di surga. Ingetin itu. Bisa jadi satu kebaikan, lupa mungkin ya, pernah ngasih sahur, ngasih berbuka, atau jangan-jangan narik orang biar ikut umroh. Kalau sekarang Allah kasih rezeki bisa umroh, ya, pulang nanti punya visi, sebanyak-banyaknya orang saya ajak biar ngerti Ka'bah, biar melihat, biar nangis dia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar ngerasakan nikmatnya sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Nah itu Allah berikan nikmat kepada kita, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Terus ya, bismillah ya. Ina punya komitmen, mari ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan ini ya, yang insya Allah akan terus berkelanjutan. Ya, maka saatnya ya ketika kita dikumpulkan ya, family gathering seperti ini ya, saling mengenal satu sama lain ya. Ada disebutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah para solihin, orang-orang zaman dahulu ya. Ada yang ditinggal mati muridnya, kemudian sang guru ini ya tahu ya bahwa ini adalah dulu murid, ini muridnya bukan gurunya, muridnya. Maka tahu bahwa muridnya ini punya anak, punya istri ya, nggak ada yang mencukupi kebutuhannya, maka sang guru kemudian mengambil alih pertanggung jawabnya, ya, membiayai, kemudian sampai itu kisah para solihin, para ulama. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, Al-Inayah Bitullabil Ilmi Inda Ulama Il Muslimin, perhatian ulama Islam terhadap para penuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ini ada sedikit kaitannya, pentingnya kita perhatian terhadap orang-orang yang mau tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, yang mereka nanti akan mengajarkan ilmu kepada khalayak, kepada umat, yang akan terus mendewasakan bagaimana mengajarkan sebuah ilmu ya, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan jalan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari ya kita jaga persaudaraan ini, persahabatan ini ya. Mudah-mudahan semuanya punya visi misi yang sama ya. Di sini kita bersama-sama sholat, di sini kita bersama-sama puasa, di sini kita bersama-sama umrah. Kita juga punya komitmen, insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Ya, baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya tentang hak-hak persaudaraan, gitu ya. Hak-hak persaudaraan dalam Islam. Tadi baru muqaddimah, Pak, ya. Baru muqaddimah. Jadi hak-hak persaudaraan kita tuh banyak. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakdzibuhu, ya. At-taqwa hahuna. La yakhduluhu wa la yakdzibuhu, ya. Muslim itu bersaudara,
saling bersaudara. Tidak boleh dia itu saling membohongi, berbohong, berdusta. Tidak boleh saling berkhianat, tidak boleh saling menyakiti. At-taqwa hahuna, dalam hati ya. Ketakwaan itu di sini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang dikatakan muslim itu kalau saudaranya sesama muslim, dia selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Dikatakan orang itu muslim kalau saudaranya sesama muslim selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Itu baru benar-benar muslim. Maka hati-hati dalam hal muamalah, hati-hati. Bisa jadi orang-orang yang mungkin saat ini kita lihat ibadahnya belum sebagus kita, ya, belum sekuat kita, belum sesemangat kita, tapi dia nggak pernah nyakitin orang. Ya, nggak ada urusan dia di akhirat dengan orang-orang lain. Biasa, ya, nggak punya beban. Dia cuman kurang ibadah saja, tapi dia seorang mukmin menjaga akhlak. Itulah dia dikatakan sebagai seorang benar-benar muslim. Dan itu bagian dari akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan orang yang paling dekat, aqrabuhum manzilatan, ya, di surga itu adalah ahasinuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan khusus untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Ada satu kabar gembira ya bagi para istri ya, para wanita yang sudah menikah. Para wanita yang sudah menikah ini punya fardu ain ya, punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Maka jangan sampai lalai atau lupa dengan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagaimana fitrahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul mengatakan ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shaumaha wa ta'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Ibu-ibu ya, Rasul mengatakan barang siapa ya di antara wanita yang mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, meskipun dia nggak punya amalan apapun, cuma 4 ini saja ya, 4 ini. Mungkin susah karena ngurusin keluarga, rumah tangga, nggak sempat qiyamul lail, nggak sempat sholat duha, nggak sempat ibadah-ibadah yang lain karena sibuk, anaknya banyak, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin orang tua, ngurusin ini. Tapi menjaga 4 hal ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu mau. Subhanallah. Ini masalah muamalah lagi nih. Wa ta'at ba'laha. Ya, orang yang kita muamalahi yang paling dekat, yang ada hubungan ya, kekeluargaan, suami. Jadi ibu-ibu jangan khawatir terkadang berat ya, susah bangun, ya enggak masalah. Yang penting jaga sholat 5 waktu. Yang penting jaga puasa, taat suami, jaga kehormatan. Sudah 4 hal ini ditekuni. Meskipun masih susah untuk mengamalkan ibadah yang lain, sudah jaminan masuk surga. Jangan sampai kesibukan perempuan wanita yang sudah menikah melupakan 4 hal ini. Mau sebagus apapun amalan di luar, kegiatan di luar, kalau ada 4 hal ini yang kalah, ya, yang kalah dominan, sehingga hak suami tidak tertunaikan, kehormatan tidak terjaga, sholat tidak terjaga, puasa ini bahaya. 4 hal ini saya ditekuni, insya Allah bagian dari kabar gembira Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jaminan masuk surga. Enak gak? Enak ya, masya Allah. Maka kalau kembalikan kepada fitrah enak. Maka enaknya masya Allah ya. Pendidikan Islam itu Bapak Ibu, laki-laki dididik semakin menjadi laki. Perempuan sesuai dengan fitrahnya dididik menjadi semakin perempuan. Jangan kebalik ya. Maka kembalikan fitrah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Laki-laki itu apa? Pemimpin. Berarti dia itu yang berhak memberikan kebijakan, diskusi ketika sesama suami dan istri. Tapi tetap memegang kendali kebijakan, keberkahan akan turun ketika dikembalikan kepada asalnya. Suami, ya, qawwamuna 'alan nisa.
tapi juga jangan lupa bahwa suami juga harus menjadi apa? Pengayom. Bagaimana dia kemudian jangan sampai ya disebut ini qawwamuna. Jadi qiwamah ini, kepemimpinan ini jangan diberikan kepada istri. Salah satunya adalah kalau nih suami ya yang bisa menurunkan martabatnya di hadapan istri kalau menyerahkan sebagian kepemimpinan kepada istri. Salah satunya apa? Kewajiban nafkah itu dari siapa? Suami. Jaga baik-baik itu. Kalau makanya suami kalau makan dari keringat istri ini biasanya ada problem, gitu ya. Ar-rijal common harus. Jadi bapak-bapak harus menjadi semakin powerful di hadapan istri dalam sisi apapun, dari sisi ilmu agama, dari sisi nafkah, dari sisi kesolehan, dari sisi suri tauladan, ini harus. Makanya dijadikan sebagai pemimpin, qudwah hasanah gitu ya. Maka indah sekali syariat itu. Udah ibu-ibu diam di rumah saja ya, nurut sama suami gitu ya. Taat, jalankan sholat 5 waktu, puasa ya. Suami insya Allah ya keberkahan ya rezekinya dari pekerjaan suami itu, masya Allah. Bukan berarti tidak boleh punya penghasilan, tidak. Tapi jangan sampai kewajiban-kewajiban yang harus menjadi tanggung jawab seorang istri itu kalah kalau ada di situ ya ada pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan. Boleh berkaya, boleh fardu kifayah namanya. Kalau fardu ain sesuatu yang tidak boleh dilewatkan oleh seseorang. Kewajiban individu, fardu wajib, ain itu individu. Fardu kifayah, fardu wajib, kifayah itu sesuatu yang kalau dikerjakan sebagian orang maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kifayah sampai kadar yang tercukupi. Boleh punya profesi ya, punya jadi seorang dokter, jadi seorang pengusaha, jadi ini. Selama tadi itu kewajiban yang Allah fitrahkan kepadanya tidak hilang. Dan di sini kita butuh ilmu. Saya butuh ilmu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terus ya, belajar yatluna, tilawah, tadabbur, fi'il mudhari, terus-terusan, ngaji terus, jangan pernah berhenti. Sesibuk apapun kita berikan porsi, khususnya Rasulullah SAW ya sering memberikan waktu. Ya, Rasulullah SAW itu istrinya ada berapa? 11 ya. Rasulullah SAW ada sebutkan hadis samar. Beliau itu mengumpulkan istrinya dalam satu malam. Artinya beliau menyempatkan waktunya untuk bercendaguro, ngobrol, diskusi dengan istrinya tiap malam, gitu ya. Malam itu memberikan waktu. Sesibuk itu Rasulullah. Beliau adalah seorang rasul, seorang pemimpin, kepala negara, seorang dai dengan segala macam kesibukannya, juga komandan perang, gitu ya, panglima perang. Tapi tetap memberikan porsi kepada family time, me time-nya, quality time itu harus ada. Sesibuk apapun ibu-ibu, ya, minta bapaknya, suaminya harus ada waktu. Gimana kita mendiskusikan visi misi hidup. Kira-kira nih keluarga kita mau diajak kemana? Anak-anak kita mau jadi seperti apa? Apa pesan orang tua, ya, orang-orang soleh zaman dahulu yang disebutkan dalam Al-Quran? Kisahnya Nabi Ya'qub. Pertanyaannya, dikumpulkan anak-anaknya, qalu ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, ini sebuah visi yang hebat ya dari para nabi. Ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana ibadahmu setelah aku mati? Bagaimana ya hubunganmu dengan Allah setelah aku mati? Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah? Kalau orang tua sekarang, waliyadzubillah, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Ma ta'kuluna min ba'di. Ya, kamu nanti makan apa? Nanti masa depanmu bagaimana? Yang dipikirkan itu terus. Padahal rizki itu Bapak Ibu, rizki itu tidak akan pernah tertukar. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup usia seseorang pasti rizkinya sudah terpenuhi. Maka Rasul mengatakan ya, lan tamuta la yamutanna ahadukum hatta yastawfiya rizqahu. Tidak akan mati, tidak akan wafat seseorang di antara kalian sampai dia menggenapkan semua rizki yang sudah dijatahkan buat dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, fa ajmilu fit talab wattaqullah ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Ini konsep rizki. Konsep rezeki itu ambil sebabnya tapi enggak usah ngoyo. Tapi kalau takwa, wattaqullah kata Allah, kata Rasulullah, ittaqullah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, perintah yang harus, takwa itu harus dikejar, harus, takwa itu ya kesolehan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau urusan rezeki, fa'ajmilu fit talab. Ya, baguslah kalian ketika mencari rezeki. Karena seseorang, ya, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya satu jiwa, ya, manusia tidak akan pernah mati sampai dia genapkan seluruh rizkinya.
Ya, kalau sudah menjadi rezeki kita nggak akan pernah tertukar. Jadi terkadang mungkin kita pernah ya, atau sering kita mungkin mengalami seperti itu. Tahu-tahu ya Allah kasih kejutan, ya. Padahal selama ini kalau kita berusaha dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan relasi kita, belum tentu Allah kasih sebanyak itu. Gak akan pernah tertukar. Makanya kalau urusan rezeki tetap harus ngambil sebab, tapi jangan ngoyo. Tapi ibadah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita agar menjadi siapa yang terbaik di antara kita. Nah, itu konsepnya. Kalau takwa, ibadah harus ngoyo. Karena berbeda antara orang yang zikirnya 1 kali dengan 1000 kali. Sama tidak? Ada yang satu sama-sama sholat 2 rakaat, yang satu sholat subuh, satu sholat sunnah. Sama nggak? Beda niat, beda pahala. Beda kekhusyuan, beda. Yang satu sama, ya, dua-duanya sama sholat subuh. Yang satu fokus khusyuk, ya. Yang satu pikirannya kemana-mana. Sama nggak? Beda. Karena ada yang orang sholat cuma mendapatkan 1/10 pahala. Ada yang mensolat dapat 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, dan seterusnya. Masya Allah, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi orang Islam itu harus ittizan, ya, muwazanah, harus seimbang, ya. Hubungan dengan sesama Muslim ya juga baik, ya, sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala baik, ibadah juga kuat, ya, ilmunya matang, gitu ya. Ilmunya kuat, ibadahnya bagus, sosialnya juga bagus. Inilah insya Allah ya menjadi intisari pada kajian pada pagi hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya yang pertama adalah mari kita jaga persaudaraan, persahabatan kita, ya. Jangan nanti habis pulang umroh langsung live semua, ya. Udah selesai, udah izin live. Udah kayak nggak ada, ya, kenangan gitu, ya. Jangan. Kalau bisa ini satu grup nanti kapan nanti kita kajian lagi, nanti kapan umroh bareng lagi, kapan hajian bareng, kan gitu Pak, ya. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kalau kira-kira dikasih doa nih, doa yang makbul sekarang sama Allah, doanya apa kira-kira? Masuk surga bareng, Masya Allah. Ya, kalau dikasih satu permintaan nih dari travel misalnya, permintaannya apa? Oh, Haji Muroda. Haji Muroda Pak, ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah, ya. Itulah ya rezeki, ya, Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu satu, ya. Jadi urusan muamalah, jaga persaudaraan kita, niatkan betul, nggak ada kepentingan. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, ya, ada seseorang jauh-jauh pergi dia safar mengunjungi temannya, ya, dan itu menjadikan sebab dia masuk surga. Ya, dia cuma pengen ketemu saja, tidak ada kepentingan apapun dunia yang dia kejar. Masya Allah. Jadi menjaga silaturahim itu benar-benar menjadi sebab masuk surga. Jangan remehkan, ya, apalagi hubungan darah. Kalau selama ini, ya, ada kerenggangan, ya, bismillah, usahakan, ya, sulh damai. Terus urusan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mendamaikan kaum muslim ini adalah pahala yang sangat besar. Ya, jadi mari, ya, kita jaga silaturahim, jaga persaudaraan, luruskan niat, nggak ada kepentingan apapun, ya. Pokoknya kita pengen aja masuk surga bareng-bareng. Siapa yang masuk surga duluan, janji, ya, janji insya Allah. Ingat kita, ya, ingat yang lain. Oh, dulu ini pernah ngajak makan di Romansia gitu, ya. Tadi Masya Allah. Oh, ini pernah kemarin nganter beli kurma misalnya. Itu satu kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Ketika di Madinah, ya, beliau mengatakan, sungguh aku jalan bersama salah seorang saudaraku yang dia butuh bantuanku, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari. Iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari, Pak. Enggak cuma sholat, Pak, di situ, Pak. Masya Allah. Itu lebih dicintai Rasulullah, ya, yang membantu saudaranya ini. La an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid fi hadzal masjid syahra. Jadi jangan remehkan kebaikan, jangan remehkan ibadah sosial, hati-hati, ya. Mungkin kita kekurangannya di ibadah, ya, ibadah mahdhah, tapi kita bisa tutup dengan ibadah sosial. Makanya tadi, ya, puasa di akhirnya ada zakat fitri, puasa ada, ya, siapa yang menyiapkan berbuka dia dapat pahala orang yang berpuasa, ya. Seperti itu. Tadi, ya, sholatnya bagus, aqamus shalah wa anfaqu, ibadah sosialnya juga, kepedulian sosialnya juga bagus. Maka ini yang kita jaga, ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, persaudaraan, ya, kemudian menggabungkan 3 hal, ya, ilmu yang harus kuat, ibadahnya kuat, kepedulian sosial juga harus seimbang, harus kuat. Maka dengan ini, ya, mudah-mudahan, ya, kita menjaga hak persaudaraan, menjaga sesama muslim. Pokoknya kita semuanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hilangkan kesombongan, ya,
tawadhu semuanya. Setinggi apapun derajat kita, pangkat kita, ya status sosial di masyarakat tidak akan pernah berpengaruh karena sesuatu yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sudah. Maka konsepnya itu orang muslim enak. Idza ya asabathu apa? Ajaban dari amril mukmin ya. Sungguh mulia, sungguh heran ya, mengagumkan perkara seorang mukmin ya. Kalau diberikan kebaikan, dia bersyukur. Kalau diberikan ujian, dia bersabar. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ya, perkumpulan ini, komunitas ini menjadi perkumpulan yang Allah berkahi. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ya di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, di surga yang paling tinggi, fil firdausil a'la minal jannah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Saya kira cukup ya. Apakah ada pertanyaan? Ada cukup? Udah. Tutup aja. Baik. Kalau sudah ya kita akhiri jamaah yang dirahmati Allah. Besok insyaallah kita akan ada city tour ya. Besok city tour Mekah. Kita belum city tour. Insyaallah besok kita city tour. Jadi kita akan ke masyair, ke tempat yang menjadi tujuan untuk para jamaah haji ya, ke masyair, ke Mina, Muzdalifah, Arafah ya. Dan nanti insyaallah akan mampir di Museum Wahyu. Insyaallah. Baik, kegiatan kita hari ini ya seperti biasa, memaksimalkan kesempatan di Masjidil Haram, bisa silahkan tawaf atau sholat atau iktikaf. Dah. Tawaf itu harus 7 putaran saja. Harus 7 putaran, ya rukunnya ada 7 putaran. Nah. Baik, seperti itu. Nanti untuk hal-hal yang berikutnya update info ya semua bisa di grup atau di Jabri ya, monggo silahkan. Yang jelas nanti konfirmasi ya, kalau ada kegiatan konfirmasi saya akan kabarkan ya. Mau minta tolong silahkan sampaikan. Pokoknya kita ini saling menolong ya. Kita harus wujudkan ya kepedulian sosial. Maka barang siapa yang ya punya saham kebaikan di seseorang, suatu saat Allah kasih itu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Hari ini menolong, besok masih ditolong. Itu sudah janji Allah itu ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan zuhur.